Halo bosku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Auto News. Kali ini kita bahas adalah tentang si Mitsubishi Mirage. Nah, mungkin kalian banyak yang nggak familiar sama mobil ini, apalagi mobil ini nggak se-famous atau nggak seterkenal Honda Jazz, lalu kemudian Toyota Yaris pada masa awal-awal mobil ini dipublish dan dipasarkan di Indonesia. Tapi yang penting kalian ketahui atau yang perlu kalian ketahui adalah mobil ini adalah salah satu mobil hatchback atau city car yang menurut saya super duper nyaman, dengan pengendalian yang terbaik juga di kelasnya, lalu kemudian dengan bahan bakar yang super duper irit karena mesinnya nggak pakai mesin dengan 1500 cc, dia pakai mesinnya 1200 cc dengan tenaga 77 kW dengan torsi kurang lebih 100 Nm. Lalu kemudian dengan dimensi yang compact, penggerak roda depan, dan mobil ini adalah mobil yang sangat enak untuk dipakai daily use di dalam kota, termasuk kalau misalkan kalian mau jalan-jalan keluar kota juga mobil ini akan sangat nyaman dipakai. Dan selama ini saya juga termasuk salah satu pengguna mobil ini untuk kegiatan operasional di kantor, dan ya mobil ini adalah pilihan terbaik kalau misalkan kita mau dalam kota dan keluar kota. Nah, untuk Mitsubishi Mirage ini bahkan ada di luaran sana yang dibuat dengan versi rally, tapi yang jelas bahwa untuk mobil Mitsubishi Mirage yang dibikin dengan versi rally itu nggak tahu, tinggal ya sekitar 30% orisinilnya Mirage di situ, selebihnya mesinnya pakai mesinnya Evo atau yang lainnya. Ya kemungkinan kayak gitu. Yang lebih paham mengenai mobil-mobil balap silahkan dituliskan di kolom komentar yang ada di bawah kalau misalkan kalian mau jelaskan lebih. Dan by the way, buat kalian yang baru ketemu channel kita, jangan lupa di pojokan sebelah kanan bawah ada tombol subscribe dan gambar jempol ke atas seperti jangan lupa ditekan, dan video kita dibagikan kemana-mana melalui media sosial kalian dengan cara bebas, gratis, terserah kalian selama itu dibenarkan dan tidak bertentangan dengan aturan. Nah, Mitsubishi Mirage ini adalah salah satu mobil yang nggak tahu discontinue untuk pemasarannya di Indonesia, maybe sekali lagi karena kalah saing dengan si Toyota Yaris waktu itu, lalu kemudian Honda Brio juga termasuk, lalu kemudian Honda Jazz juga termasuk menjadi pesaing-pesaing daripada mobil ini. Tapi memang mobil ini nggak bersaing di segmen LCGC, dia bersaingnya di segmen city car yang waktu itu dirajai antara Yaris sama Honda Jazz, dan memang waktu itu Yaris bakpao sama Honda Jazz memang lebih menarik ya. Padahal kalau kita lihat dari sisi desainnya Mitsubishi Mirage ini mirip-mirip dengan Yaris bakpao juga, karena bentuknya rada bakpao juga dengan mata belok di bagian depan dengan bodi yang lekukannya agak membulat-bulat kayak gitu ala-ala city car lah. Nah, untuk mobil ini juga di luaran sana itu masih dipasarkan, bahkan masih ada faceliftnya, edisi terbarunya di 2023 masih ada juga dan kelihatan lebih keren. Bahkan untuk mobil ini itu ada versi sedannya. Nah, itu ada versi sedannya bos. Waktu itu juga nggak salah bersaing sama mobil ini ada di Nissan March ya. Nissan March juga menjadi pesaing daripada mobil ini. Nissan March juga kalau nggak salah sekarang itu discontinue untuk penjualannya di Indonesia, atau kenapa, maybe nasibnya sama masih Mitsubishi Mirage ini. Nah, buat kalian sekedar informasi bahwa kemarin terakhir kita baru ngejual untuk versi bekasnya Mitsubishi Mirage yang ini adalah salah satu mobil yang menurut saya pernah saya pakai dengan performa yang paling saya suka juga untuk mobil city car, apalagi mobil ini transmisi manual. Dan mobil ini itu dipasarkan, mobil-mobil kayak ini dipasarkan bekasnya hanya di angka sekitar 75 nyampe ya, maybe bahkan ada yang di angka 60 juta, 60 sampai 80 jutaan masih worth it. Tergantung kondisinya seperti apa, lalu kemudian tergantung tahunnya juga, lalu kemudian hal-hal lain lah, ada banyak pertimbangan untuk pembelian mobil, penjualan atau pembelian mobil bekas. Dan kalau misalkan kalian menginginkan mobil dengan harga murah, karena memang mobil ini pasarannya rada jatuh ya, karena nggak tahu juga kenapa, padahal dari sisi kenyamanan mobil ini nyaman banget, lalu kemudian dari sisi performa sekali lagi mobil ini enak banget, apalagi yang transmisi manual, dan apalagi buat kalian yang menyukai mobil dengan 3 pedal sama kayak saya. Nah, selanjutnya untuk mobil ini kalau kita lihat dari edisi terbaru yang dipublish, nggak masuk ke Indonesia, ada di luaran sana, nggak tahu nanti apakah masuk lagi ke Indonesia untuk fight back lagi dengan Toyota Yaris. Toyota Yaris nggak tahu lanjut apa enggak. Saya nggak begitu melihat ada facelift terbaru lagi dari Toyota Yaris. Honda Jazz discontinue diganti sama Honda City Hatchback, lalu kemudian yang main di segmen itu ya kurang lebih dua itu aja kali ya. Mazda ada Mazda 2 juga main di segmen itu ya, maybe Mitsubishi akan fight back lagi dengan Mitsubishi Mirage edisi terbarunya. Kalaupun misalkan masuk ke Indonesia, ini adalah salah satu mobil yang menurut saya sangat rekomendasikan untuk kalian beli, termasuk buat kalian yang mencari mobil ini dalam kondisi bekas dengan harga yang tentunya murah-murah meriah bos. Nah, itu yang kita update.
jadi kesimpulannya adalah bahwa yang pertama, mobil ini untuk kondisi sekarang bekasnya itu dijual dengan harga yang super duper murah, range-nya bahkan di angka 60 sampai 80 jutaan, nggak ada yang di atas 100 jutaan, maybe tergantung kondisi juga. Kalau misalkan mobilnya udah di-upgrade, ganti mesin, bisa jadi lebih dari 100 juta yang pertama. Yang kedua, mobil ini compact, ala city car lah ya, dengan tenaga mesin yang menurut saya oke juga, dan apalagi mesinnya pakai 3 silinder. 3 silinder itu otomatis per silindernya ukurannya cukup besar dengan 1200 cc, sehingga tarikan awal mobil ini memang enak sekali untuk dipakai akselerasi pada saat kita menyalip. Apalagi misalkan kemarin saya pakai keluar kota juga, pakai mobil yang transmisi manual, itu enak banget tarikannya. Jadi ngacir kayak gitulah intinya ini mobil. Nah, terus selanjutnya mobil ini juga dari sisi perawatan nggak begitu mahal kalau misalkan kalian tertarik untuk membeli bekas mobil ini, karena ini adalah masuk dalam segmen mobil city car juga, nggak semahal Pajero pastinya atau Mitsubishi Expander yang menjadi abangnya. Nah, serta kelebihan-kelebihan lain yang kalian dapatkan, kenyamanan pengendalian, lalu kemudian kenyamanan posisi duduk juga pada saat kita di dalam, karena rasanya berasa kayak mobil sedan juga, apalagi di luaran sana versi sedannya juga. Dan mobil ini menggunakan sasis monocoque juga, sehingga lebih ringan dan lebih lincah untuk dipakai kemana saja. Nah, itu beberapa update yang kita sampaikan di A4 Auto News ini, dan pasti ada banyak kelebihan dan kekurangan tergantung dari sisi personalitasnya teman-teman semua yang menggunakan mobil ini atau akan membeli mobil ini. Nah, terima kasih update-nya. Mohon maaf kalau ada yang keliru dan salah. Kalau ada yang keliru dan salah, silahkan dituliskan di kolom komentar untuk diluruskan. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.